Dan pemirsa, untuk mengetahui seperti apa prospek industri otomotif di tengah perlambatan ekonomi dan juga penurunan daya beli masyarakat, sudah bersama dengan kami pada sore hari ini Presiden Direktur PT Isuzu Astra Motor dengan Bapak Yohanes. Selamat sore Pak Yohanes. Selamat sore Nadia. Iya Pak, langsung saja kita memulai diskusi kita pada sore hari ini. Kalau misalnya kita lihat kan seperti kita ketahui bahwa sejumlah perusahaan otomotif pada saat ini kan sedang gencar-gencarnya ya untuk melakukan ekspansi bisnisnya. Kalau kita lihat kemarin ada pabrikan otomotif asal Tiongkok yang membuka pabriknya dan juga Isuzu kemarin ya di Karawang, Jawa Barat. Betul. Pada April lalu ya. Kalau kita cermati geliat dari para pelaku industri otomotif ini artinya masih menunjukkan bahwa Indonesia ini masih berprospektif gitu Pak. Pasti, karena kalau kita lihat di Indonesia ini dengan jumlah penduduk yang sebesar lebih dari 250 juta orang dan juga kita melihat density pemakai kendaraan mobil di Indonesia juga masih sangat kecil dibandingkan dengan negara lain, maka kita melihat bahwa Indonesia adalah satu pasar yang luar biasa sekali. Oke. Memang trennya seperti apa Pak kalau untuk pasar di Indonesia pada tahun ini? Kita bayangkan seperti begini, bahwa di Thailand dengan jumlah penduduk kira-kira sekitar 60 juta, itu penjualan satu tahun rata-rata sekitar 1,2 juta. Indonesia tahun lalu dengan 250 juta penduduk, penjualan kita juga sekitar 1,2 juta. Berarti kita berimbang dengan Thailand. Tapi kalau kita lihat di Indonesia ini penduduknya 4 kali lipat daripada Thailand. Jadi harusnya kemudian luas wilayahnya juga sangat terbuka. Oleh sebab itu kita melihat bahwa pasar di Indonesia adalah sangat menjanjikan dan mempunyai prospek yang baik. Apalagi kalau kita lihat yang namanya daya beli ataupun GDP masyarakat Indonesia, dia naik dengan sangat drastis. Kalau saya nggak salah di tahun ini GDP kita sudah mencapai $3.500 ya per kapita. Sehingga dengan meningkatnya GDP pasti akan membuat yang namanya daya beli makin baik. Baik, ini menarik sekali tadi Pak Yohanes mengatakan bahwa pasar di Indonesia masih dikatakan menggairahkan begitu ya. Betul. Dan GDP kita juga tinggi. Betul. Angkanya. Sudah mulai naik ke arah Sudah mulai naik. 3.500. Tetapi kalau misalnya kita melihat pada awal periode ini di tahun ini penjualannya justru menurun. Betul. Kenapa itu Pak Yohanes? Jadi memang harus kita akuin bahwa pada awal tahun 2015 ini penjualan menurun. Dan cukup drastis penurunannya hampir 20% total otomotif Indonesia ya. Apa yang menyebabkan ini? Karena satu adalah yang mengenai pelemahan ekonomi terjadi. Jadi kalau kita melihat bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia juga melemah, yang tadinya diprediksi sampai 5,6 tapi kelihatannya di bawah 5% ataupun itu. Dan juga ini adalah karena kondisi global ekonomi juga masih berat. Pertama adalah komoditas yang merupakan andalan dari Indonesia juga menurun banyak. Kemudian juga yang namanya beberapa proyek pemerintah yang belum mulai bergulir, ini mengakibatkan secara total ekonomi kita juga cukup berat. Oke. Baik, tadi kan masih dikatakan cukup menggairahkan dan kalau misalnya banyak pihak ini baik dari segi pemerintah maupun dari para pelaku usaha industri yang masih optimis begitu melihat bahwa Indonesia ini bisa dijadikan industri otomotif terbesar di Asia Tenggara. Gimana Pak tanggapannya? Saya setuju sekali bahwa melihat bahwa yang namanya potensi market, kemudian melihat populasi, dan kita melihat yang namanya dukungan pemerintah yang diberikan kepada para industriawan, rasanya Indonesia merupakan satu mempunyai kesempatan untuk menjadi basis industri otomotif terbesar di ASEAN ini. Oke, baik. Kemarin pada beberapa waktu lalu Gaikindo menargetkan untuk tingkat penjualan tahun ini mobil otomotif itu mencapai 1,1 juta unit. Itu realistis nggak sih Pak sebetulnya? Tahun lalu kita mencapai penjualan sekitar 1.200.000 lebih ya. Tapi memang tahun ini terjadi pelambatan yang cukup signifikan. Kalau saya ditanya mungkin agak berat 1,1, tapi di atas 1 juta saya rasa masih optimis. Di atas 1 juta. Dari segi optimisnya itu tuh dilihatnya dari aspek mananya Pak? Kalau melihat daya beli masyarakat pun menurun karena kan BBM mengikuti mekanisme pasar, lalu fluktuasi rupiah, itu dari aspek mana Pak? Pertama adalah pengalaman kami biasanya bilang bahwa yang namanya paruh pertama setiap tahun selalu penjualan lebih kecil dibandingkan dengan yang namanya paruh kedua daripada tahun tersebut. Jadi biasanya Januari-Juni penjualan dibandingin Juli-Desember itu akan lebih besar di bulan Juli-Desember. Apalagi nanti kita setelah selesai Lebaran dan segala macam, pemerintah sudah mulai menginvestasikan dan sudah mulai menjalankan semua proyek-proyeknya. Di sini kita melihat bahwa di situ merupakan titik optimis kita. Dan Gaikindo juga akan berencana melakukan pameran pada bulan Agustus nanti yang tentunya akan mendukung dan menggairahkan market lagi. Baik, menarik tadi Pak Yohanes mengatakan bahwa di paruh pertama memang selalunya penjualan itu menurun. Betul. Berarti artinya untuk di kuartal yang berikutnya? Lebih kecil dibanding kuartal berikutnya. Berarti di kuartal berikutnya ini kondisinya akan mulai membaik seperti itu? Rasanya akan begitu. Prediksinya seperti itu ya Pak. Kalau misalnya untuk dari Isuzu sendiri untuk menyiasati dari penurunan penjualan seperti apa Pak? Oke, jadi kami selalu melihat bahwa
seperti mungkin sebagian sudah melihat bahwa kami telah meresmikan pabrik baru di tanggal 7 April kemarin ya. Dengan pabrik baru ini kita siap untuk memproduksi semua kendaraan komersial yang dibutuhkan di Indonesia dengan kualitas yang jauh lebih baik. Sehingga dengan kemampuan produksi ini kita dalam kondisi market susah ini kita memperkuat lini yang lain seperti lini after sale service atau lini penyiapan spare part maupun servisnya sendiri. Kami yakin bahwa kalau lini ini dibereskan, maka ke depannya kami akan bisa lebih mudah untuk maju. Karena biasanya pemakai kendaraan commercial vehicle sangat concern ataupun sangat memperhatikan purna jualnya. Karena bagi mereka kendaraan tidak bisa beroperasi setengah hari itu berarti tidak ada pemasukan. Nah, itu yang menjadikan kunci. Jadi buat kami adalah memperbaiki kinerja after sale service menjadi hal yang sangat penting. Memperbaiki lini lain, memperbaiki ataupun meningkatkan after sales ya. Tapi tentunya kita sepakat bahwa untuk menggairahkan kembali penjualan harus adanya new product development. Kalau dari Isuzu sendiri akankah ada terobosan lain lagi nih Pak yang akan dilakukan? Kami memberikan varian-varian baru dalam bentuk truk yang dibutuhkan di Indonesia. Seperti kita bisa traktor head yang lebih memadai dengan kemampuan angkut maupun panjang bodinya sesuai dengan kebutuhan di Indonesia. Dan juga untuk kendaraan MU-X kita juga perbarui dengan lift yang baru ataupun muka yang baru dan perlengkapan interior yang lebih baik. Jadi itu kami melakukan hal ke sana. Baik, tapi Pak, kalau misalnya kita melihat dari prospek industri otomotif pada awal periode tahun ini, sebetulnya seberapa besar sih Pak faktor dari mekanisme BBM yang mengikuti harga mekanisme pasar dan juga fluktuasi rupiah, sebetulnya seberapa besar faktor itu mempengaruhi dari penjualan industri otomotif? Faktor kenaikan BBM ataupun harga BBM dahulu berpengaruh sangat besar terhadap total penjualan otomotif di Indonesia. Kalau kita ingat di tahun 2005-2006, pada saat itu BBM itu naik dari 2.400 ke 4.500 kalau saya nggak salah ingat. Marketnya tuh drop dari 530.000 menjadi 300.000. Karena kenapa? Pada saat itu GDP kita cuma $1.000 lebih. Sehingga bisa dilihat bahwa pada saat itu kemampuan kita beli mobil juga sangat terbatas karena kemampuan pendapatan kita yang masih rendah. Tapi dengan makin meningkatnya GDP, maka kemampuan kita tuh makin besar. Sehingga pengaruh terhadap BBM, kenaikan harga bahan bakar itu tidak terlalu berpengaruh terhadap penjualan. Sekarang orang beli mobil, ya kalau bensin mau naik 1.000 ya nggak terpengaruh gitu. Ada pengaruhnya tapi kecil sekali. Nah, kita lebih berbahaya adalah fluktuatif daripada currency yang lebih berbahaya itu buat kita. Karena selalu kita jual kendaraan dalam rupiah, sedangkan modal kita sebagian besar, walaupun itu sudah lokal, masih dipengaruhi oleh dolar dan yen. Itu yang kita harus jaga dengan sangat baik. Baik, melihat sudah ada beberapa regulasi yang dikeluarkan pemerintah, apa yang dari segi Pak Yohanes selaku pelaku usaha nih yang dirasakan berat dan yang perlu dikoreksi? Saya nggak melihat bahwa saat ini dengan pemerintah yang baru ini ada regulasi yang menghambat pertumbuhan industri otomotif. Selama ini saya melihat masih cukup positif. Jadi saya nggak melihat dari sisi sananya karena kita melihat bahwa future-nya masih jelas, masih ini. Dan yang kami himbau justru kalau bisa pemerintah lebih memperhatikan infrastruktur ya, seperti pembangunan jalan raya, pembangunan pelabuhan dan segala macam, sehingga ini akan tentunya menunjang juga yang namanya industri otomotif. Baik, kalau untuk dari segi ekspornya sendiri kan seperti kita ketahui bahwa ekspor di Indonesia pada 2 tahun terakhir ini ya, di 2014 ini sempat mengalami peningkatan. Betul. Kalau dari Isuzu sendiri ini bagaimana nih untuk dari sektor ekspornya? Kami juga melakukan ekspor, saat ini masih sebagian besar adalah berbentuk yang namanya komponen. Kami melakukan ekspor ke India, ke Filipina maupun ke Vietnam. Tapi dalam CBU akan kami lakukan sesuai dengan janji kami kepada Kementerian Perdagangan pada saat peresmian pabrik baru kami. Mudah-mudahan di tahun depan kita sudah mulai bisa mengekspor dalam bentuk CBU ataupun dalam kondisi utuh. Baik. Terima kasih Pak Yohanes telah bergabung bersama kami dalam Kabar Pasar pada sore hari ini. Pemirsa jangan beranjak terlebih dahulu karena Kabar Pasar masih akan kembali usai jeda pariwara berikut ini.